Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natania Maida Azara dengan NIM 43040230120. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan psikososial pada bayi, disusun guna memenuhi UTS Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin yang akan saya bahas ke depannya. Yang pertama, emosi. Jadi emosi atau emotion seperti sedih, gembira, dan takut adalah reaksi yang subjektif terhadap pengalaman yang disesuaikan dengan perubahan fisiologis dan tingkah laku. Rasa takut misalnya seperti diiringi detak jantung yang cepat. Nah, emosi ini bentuknya sangat beragam. Yang pertama ada menangis. Nah, menangis ini satu-satunya cara yang ampuh bagi bayi untuk memberitahu orang di sekitarnya mengenai apa yang dibutuhkan. Namun sayang, pada prakteknya masih banyak ibu-ibu, apalagi mereka yang tinggal bersama orang tua atau mertua. Jadi karena dia takut akan cap bahwa anak ini menangis, lalu dianggap tidak bisa mengurus anak dengan benar, maka sang ibu akan langsung jika anak itu mengeluarkan tanda-tanda akan menangis, sang ibu itu langsung akan menggendong dan memberikan susu. Padahal faktanya tidak semua tangisan bayi itu lapar. Terdapat bermacam-macam jenis tangisan bayi. Nah, pada akhirnya dikhawatirkan apabila bayi ini terus-terusan mengalami hal seperti itu, dia tidak akan terlatih kekuatan otot jantungnya. Yang kedua, kekuatan otot oralnya juga tidak akan terlatih, yang dimana nanti akan sangat berpengaruh pada proses kemampuan berbicara anak. Dikhawatirkan anak tersebut akan mengalami speech delay atau keterlambatan berbicara. Nah, di sini saya akan membahas mengenai beberapa 4 pola menangis pada anak menurut Papilla dan Martorell 2014. Yang pertama ada tangisan lapar. Beritme, jadi ada jedanya, tidak melengking tinggi dan tangisannya ini konsisten, oe oe oe. Nah, seperti itu biasanya itu tangisan lapar. Yang kedua ada tangisan marah, jadi konsisten, ada udara yang masuk di tenggorokannya. Yang ketiga ada tangisan sakit, jadi tiba-tiba, jadi tangisan ini tiba-tiba tanpa ada rintihan sebelumnya. Biasanya tangisan ini tuh langsung melengking tinggi. Lalu yang keempat ada tangisan frustasi, jadi 2 atau 3 tangis tanpa menahan nafas yang panjang. Jadi seperti owe berhenti sebentar lalu owe nangis lagi. Nah, itu biasanya tangisan frustasi, teman-teman. Lalu bentuk emosi yang kedua ada senyuman. Nah, senyum kecil paling dini terjadi setelah lahir atau disebut dengan senyum involuntary, di mana biasanya teman-teman melihat bayi yang tiba-tiba sedang bobo gitu, terus tiba-tiba dia senyum. Nah, itu biasanya disebut juga senyum involuntary. Nah, lalu pada usia 4 bulan, bayi dapat tersenyum atau tertawa keras karena dia mulai merasakan geli. Jadi semisal kita cium atau menggelitik di area-area sensitif dia seperti perut, dia mulai merasakan geli, jadi dia bisa tertawa keras dan juga bisa tersenyum. Lalu 6 bulan berikutnya muncul emosi sebenarnya seperti senang, kaget, jijik, marah, dan juga takut. Lalu emosi yang ketiga ada emosi kesadaran diri. Nah, emosi ini terkait respon malu, empati, dan iri. Nah, hal ini muncul ketika bayi mengembangkan mawas diri, biasanya muncul pada umur 3 tahun. Maka dari itu, pemerintah itu menyarankan agar anak-anak usia 3 tahun mulai menempuh pendidikan anak usia dini atau kita sebut sebagai PAUD, karena disinilah nanti anak akan belajar mini sosial di luar lingkup keluarganya yang sesungguhnya. Nah, pada fase ini juga, pada usia ini, anak akan muncul keegoisan yang sangat besar, di mana dia akan mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Lalu bentuk emosi yang keempat ada empati. Jadi empati itu kemampuan untuk menempatkan diri sendiri di posisi orang lain. Empati muncul biasanya pada tahun kedua atau umur 2 tahun. Nah, seperti perasaan bersalah. Nah, nanti rasa empati ini akan berkembang seiring berjalannya usia. Lalu bentuk emosi yang terakhir yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah temperamen. Nah, temperamen adalah karakteristik seseorang secara biologis untuk bereaksi terhadap orang dan juga situasi di sekitarnya. Nah, karena ini berhubungan, sesuai yang tadi saya jelaskan, berhubungan dengan darah atau biologis, jadi temperamen ini tidak bisa diubah, teman-teman. Namun temperamen bisa dibentuk dengan apa? Dengan karakter. Maka dari itu kita sebagai orang dewasa atau sebagai pendamping dari anak sudah seharusnya kita membentuk karakter anak ini dengan baik. Semisal kita nanti memiliki anak yang memang memiliki temperamen yang tinggi, kita harus membentuk
karakter anak tersebut, agar anak tersebut dapat mengontrol emosinya. Paling tidak, apabila kita belum bisa membantu anak tersebut untuk mengontrol emosi, kita minimal anak itu dengan temperamen yang tinggi tidak merugikan orang lain. Lalu materi yang kedua yang selanjutnya akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah perkembangan moral, sosialisasi, dan internalisasi. Jadi teman-teman, sosialisasi itu tergantung pada internalisasi, yakni tergantung pola keluarga inti. Semisal orang tua sosialisasinya kurang dengan lingkungan sekitarnya, maka anak juga akan mengikuti pola yang sama. Kebalikannya, apabila anak yang biasanya bersosialisasi tinggi dan terlahir dari orang tua yang pola sosialnya ini mudah bergaul dan lain sebagainya, maka dia akan lebih cepat mengetahui norma-norma yang ada di masyarakat karena dia mudah berbaur itu. Dan dalam poin ini juga dijelaskan mengenai regulasi diri. Regulasi diri itu seseorang sudah harus mampu mengendalikan dirinya tanpa didampingi orang dewasa. Regulasi diri itu dasar dari sosialisasi, dan hal ini berhubungan dengan perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan juga sosial. Nah, biasanya perkembangan regulasi diri itu butuh waktu setidaknya 3 tahun. Lalu ada juga awal pembentukan nurani. Pembentukan nurani pada anak usia dini itu jauh lebih mudah daripada anak-anak yang daripada orang dewasa, karena orang dewasa itu lebih kompleks seperti itu. Nah, maka dari itu kesimpulan, anak pada usia golden age itu sangat luar biasa, karena pada usia golden age ini menentukan bagaimana perkembangan anak selanjutnya ke depannya. Jadi tidak hanya pada aspek kognitif saja, namun juga secara aspek emosional. Nah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila masih ada salah dalam penyampaian. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.